what we do and blow some things up. I would make a great mother, don't you think? I think would make you, a great yes. mother. Thank you. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film aksi terbaru yang baru saja main di bioskop Indonesia yang judulnya Hitman's Wife Bodyguard. Sekarang sudah bergabung dengan saya 3 teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Aska. Apa kabar Mas? Woyo, halo semuanya. Waduh, ini harusnya pembukanya jangan kayak gitu. Harusnya pembukanya itu joget ala Jokernya nih. Bajunya udah Joker harusnya. Tadi sudah ada Bingung pakai gimmick kesepakatan. apa gitu. Pakai gimmick kayak India kemarin ya. Halo semuanya gitu lagi. Udah, next. Tadi udah kesepakatan mau joget-joget ala-ala yang di kamar mandi. Udah. Kecewa. Aduh, gak ada briefing tadi. Oke. Nah, yang kedua ada Bre Alfian dari sini aja. Apa kabar Bre? Barusan siapa nih gue? Iya. Ya, Barusan sinyal lemah ini. Halo semuanya. Wah. Saya Kurniawan dari di sini aja, panggil aja Bri. Nah, Bre Alfian ini dengan poni lempar yang baru Iya. saja diluruskan. Oke. Yang ketiga dengan Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah. Waduh, ini sekarang gimmicknya ini Dreamcatcher nih ya. Nggak tahu nih ingin menangkap apa nih di dalam mimpinya. Iya. Pakai Dreamcatcher. Kali aja bisa ketemu Ryan Reynolds. Ryan Reynolds-nya apa ketemu si Salma Hayek-nya? Nah, Wow. aduh. Palmanya sih. Oke. Nah, gimana nih Mas Aska? Kemarin pas nonton ini kan merupakan sequel daripada film yang tahun 2017 ya. Pas nonton ini ada pengharapan apa, ada ekspektasi apa gak ya? Nggak ada. Karena pertama udah nonton di Hitman's Bodyguard, terus ada sequelnya pun nggak expect ada sequelnya. Lah ternyata ada. Ya udah, yang dikawal adalah istrinya yang udah ada di teasing lah dari yang pertama gitu kan, si Salma Hayek gitu. Sampai lupa namanya, Sonia. Nah, ya kayaknya menarik nih. Kayaknya dia punya porsi yang lebih banyak gitu dan lebih besar perannya ya, bukan yang lain ya, berat. Iya, lebih besar perannya daripada yang pertama. Iya. Ya, Boleh. makasih udah meluruskan. Jadi ada hal-hal yang menarik untuk dinikmati, untuk ditonton gitu. Jadi hanya duduk manis aja lah. Kita nikmati action komedi bisa dibilang kan ya. Apalagi Ryan Reynolds sebagai tombak, ya udahlah. Nikmati chill aja. Tidak ada ekspektasi. Next. Oke, jadi menikmati penampilan dari Salma Hayek ya, dan Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson ya. Oke. Nah, kalau si Bre gimana Bre? Pas waktu menonton film ini, apakah ada ekspektasi dengan melihat film pertamanya? Gue malah nggak ada ekspektasi sih, karena nggak tahu gue kalau ada film pertamanya. Jadi gue pikir ini film langsung murni film gitu kan. Jadi yang pertama gue malah belum nonton. Oh, Jadi pertama langsung belum nonton. Film ini ya udah nggak tahu kalau ada prequelnya ya apa film sebelumnya. Dan gila sih. Memang Gila. pemandangannya, maksudnya ceritanya. Pemandangan apa nih? Oh maksudnya emang benar pemandangannya Maksudnya emang bagus, kota-kotanya bagus. Iya, kota-kotanya bagus. Harusnya Gitu. nyapu mulu hari Ceritanya ini. bener-bener komedinya itu alah ya bener-bener hiburan banget sih. Nggak ada ekspektasi apa-apa bakal kayak gimana gitu kan, kocaknya. Ya ternyata boleh sih, kocak-kocaknya bener-bener hiburan banget sih. Oke, Jadi karena nggak ada menarik. ekspektasi ya udah gitu aja sih. Menarik. Jadi si Bre ini baru menonton film ini. Jadi yang saga sebelumnya itu belum nonton ya. Oke. Nah, Mas Rido Jadi nggak gimana tahu Mas Rido? kayaknya. The Hitman Wife Bodyguard. Emang nggak pernah expect aja sih, benar kayak kata Mas Aska. Emang nggak pernah expect tiba-tiba tuh ada sequel. Karena kayak filmnya tuh udah tuntas kayak. Sebenarnya emang mau nyeritain apa lagi ya?
Mungkin kalau misalnya ditanya harapan ya mungkin lebih lucu, actionnya lebih mantep. Karena kan kalau yang pertama kan udah juga udah lumayan berdarah-darah ya. Ya jadi kayak ngarepnya tuh ya udah lebih bagus, lebih lucu, lebih berdarah-darah aja. Udah tontonnya emang untuk asik-asikan aja. Untuk asik-asikan. Oke, Iya, oke. benar. Nah, sekarang kita balik ke Bre nih sebagai orang yang baru menonton saga Hitman ini, malah yang langsung keduanya nih. Saya mau tahu nih, yang Bre kan nggak tahu nih yang pertamanya seperti apa. Jadi pas waktu nonton yang film Hitman's Wife Bodyguard ini, apa nih yang dirasakan? Sebenarnya yang dirasakan adalah terhibur banget sih, terhibur banget. Dan istilahnya kayak tanpa perlu nonton yang pertama pun bisa sih nonton yang kedua ini, karena ceritanya pun ya istilahnya nggak benar-benar butuh apa pengembangan dari cerita sebelumnya, jadi bisa diikutin banget. Jadi orang yang belum pernah nonton yang pertama kayak gue ini nonton yang kedua ya tetap seru-seru aja, ceritanya masih bisa ngalir dan kita ikutin aja semua kekocakannya gitu, semua pemandangannya gitu kan, semuanya enak gitu lah, benar-benar terhibur Apa gue sih yang- nontonnya. Komedinya nyambung nggak? Komedinya kalau untuk gue itu nyambung banget. Kalau untuk orang Indonesia yang suka kayak gituan itu kayaknya ini Kayak cocok gitu banget apa untuk nih? orang-orang Indonesia ya, komedinya. Komedi kayak gitu Ya, apa nih? Kok ini kayak banyak kan komedinya kan. Ya, bahasanya. Tapi kalau dilihat-lihat sih memang cocok sih. Maksudnya untuk orang Indonesia tuh ya komedinya seru lah dan benar-benar menghibur banget sih. kayak film-film komedi tahun 90-an gitu ya? Ya Yang bisa nyerempet-nyerempet. Maju kena, mundur kena. Oke, Iya. oke, oke. Nah, kalau dari aksinya gimana, Bre? Kalau melihat aksi film ini, kan Bre kan nggak Dari bisa aksinya, ngebandingin dari yang film sebelumnya nih. Kalau Bre sebagai penonton, kalau menurut gue aksinya itu average aja ya, nggak sampai bener-bener mewah banget gitu. Jadi cuma ya malah kayak apa ya, gue liatnya itu kayak low budget banget kalau untuk actionnya ya. Sementing sekedar jadi aja gitu actionnya. Sampai bener-bener boom banget gitu kan. Jadi cuma ya hiburan sih. Jadi untuk hiburan apa namanya editingnya kayak murahan gini actionnya. Tapi ya udah. Pas awal-awal sih mikir gitu kan. Tapi pas mulai ke tengah-tengah gitu udah ngelupain itu, tinggal nikmatin aja ke absurdannya, kekocakannya aja gitu. Itu sih. Oke. Nah, Mas Aska gimana, Mas Aska? Kan udah pernah nonton Hitman's Bodyguard, terus habis itu nonton ini. Kalau mau gimana nih perasaannya pas menonton? Perasaannya tentu terpuaskan karena kalau ada cerita yang berlanjut dan sebenarnya ceritanya juga ringan kan, dengan action yang udah dibahas sama Bre tadi, generik juga kan actionnya itu 4 babak yang udah basic di film action biasanya gitu. Dan Ryan Reynolds ya menjadi Ryan Reynolds pada basicnya gitu. Dia udah dari 2012 Deadpool, berarti kan udah hampir 10 tahun nih. Dia itu 10 tahun acting ya udah gitu-gitu aja, kayak udah punya privilege. Kalau Ryan Reynolds yang main itu udah kekuasaan untuk berdialog dan ngomong ngebanyol seenaknya itu udah jadi formula dia tersendiri gitu. Apalagi di sini dicampurkan dengan Samuel L. Jackson yang dari pertama udah terpuaskan, dan di yang kedua ini lebih terpuaskan lagi karena selain action dan komedi, kayaknya mereka mencoba untuk menambahkan dirty jokes gitu loh. Ada hal-hal yang lumayan kita rindukan dari era-era American Pie atau macam-macam, yang ada semacam semi-porn yang lucu-lucu nyerempet gitu loh. Dan Salma Hayek yang jadi bom seks di sini tuh udah porsi yang pas gitu, ketika ada tante-tante pengganggu, pengacau, dan ternyata S dan motherfucker. Ini komposisi 3 leadnya yang lumayan itu cukup menghibur dengan jajaran itu, dan banyak aktor lain yang lumayan menghibur juga kan. Dan itu dah, actionnya biasa sebenarnya. Oke. Nah, Mas Rido gimana? Setuju gak sama Mas Aska atau Mas Bre Alfian? Mas
setuju sekali ya. Karena kita bisa ngelihat kalau Lionsgate kesini tuh makin lama tuh makin seneng banget tuh bikin film-film action kelas B, film-film generik. Kalau kita ngeliat tuh film-film 21 tuh yang film-film gudang, film action yang random-randomnya itu juga buatan Lionsgate. Dan itu malah jadi apa ya, ke-influence gitu loh, karena mereka keseringan banget tuh untuk ngisi-ngisi jadwal-jadwal gabut produksi. Jadi ke bawah gitu ke The Hitman Wife Bodyguard itu malah jadi berasa film kelas B, tapi kebetulan aja pemainnya kelas A gitu. Jadi kayak sepanjang nonton ya udah nggak ada yang istimewa ngelihat mereka, ngelihat Ryan Reynolds jadi Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson juga jadi Samuel L. Jackson, Salma Hayek, jadi kayak mereka tuh dibayar cuman buat berantem doang, tapi kalau untuk karakter ya jadi diri sendiri. Kalau yang di pertama tuh, di Hitman Bodyguard yang pertama tuh masih kelihatan effortnya Ryan Reynolds jadi orang lain, itu masih berasa. Tapi tiba di sini tuh mungkin sutradaranya pasti tanya, ini kita syutingnya gue jadi dulu apa gimana? Nggak usah, gue jadi diri lu sekarang aja udah. Diri lu sekarang brandingnya tuh udah bagus banget, semua orang udah cinta, udah gak usah kayak berusaha jadi orang lain, udah cukup daripada capek-capek mikir, udah mending pikirin capek gimana gelutnya aja udah. Jadi kayak banyak nontonnya ya cuman ya udah biasa aja. Apa bedanya sih dengan film-film lain? Secara konsep actionnya ya udah sama, konsep actionnya sama kayak kebanyakan film. Konsep apa ya, pengeksekusiannya juga sama, kayak ya udah nontonnya aja untuk lucu-lucuan aja sebenarnya sih itu nontonnya. Tapi sih mungkin sih pas waktu casting film pertamanya penulis naskahnya nulis istilahnya Michael Bryce, ciri-cirinya equals Ryan Reynolds, Darius equals Samuel L. Jackson. Misalnya, wah Samuel L. Jackson-nya lagi nggak bisa, ya pokoknya nyari aja yang mirip Samuel L. Jackson. Jadi bukan karakter yang udah ditulis. Siapa tuh yang mirip kayak Ryan Reynolds? Siapa? Nah, bisa. Nah ini saya setuju sih. Tapi saya pribadi nih nonton ini justru merasa bosan ya. Entah kenapa ya. Pas nonton film ini merasa kok kayaknya jokesnya gini lagi. Yang sama kayak Mas Aska atau saya Mas Rido bilang ini. Ya ini ya seolah-olah ini ya Ryan Reynolds menjadi Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson menjadi Samuel L. Jackson, Salma Hayek menjadi Salma Hayek, dan istilahnya kita udah sering lihat si Ryan Reynolds dari Deadpool, terus habis itu ke film-film lainnya itu actionnya kayak gini, bahkan Six Underground atau segala macam nih aksinya kayak gini. Saya nggak tahu nih nanti yang dia sama Gal Gadot sama istilahnya The Rock ini bakal kayak gini lagi gak nih? Kemungkinan sih berasanya sih kayaknya sih kalau dari posternya masih kayak gini juga nih, agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Jadi maksudnya kalau saya pribadi udah mungkin ke titik jenuh kali ya, seperti itu sih. Terus kayak Samuel L. Jackson ya tipenya gitu-gitu nggak berkembang, nggak jadi seorang istilahnya badass yang lebih gimana lagi. Mungkin kalau bagi saya malah mentok ya, malah kekurangan nih. Kalian setuju gak nih? Maksudnya pendapat saya atau malah kalian menentang nih? Kalau dari Bre gimana Bre? Sebenarnya ya kalau memang dari segi cerita bosen sih karena generik banget kan, dan villain-nya di terakhir juga walaupun ada twist-twist dikit juga ya gitu-gitu doang sih. Jadi kalau kita cuma lihat segi ceritanya doang itu ya nggak ada yang baru dan udah gitu doang ya, seperti yang Mas BBC Nine bilang bakal merasa bosen. Tapi mungkin kalau di segi hiburan ya ini jelas menghibur banget. Kalau misalkan orang itu memang ke bioskop buat nyari hibur lucuan gitu, cari momen-momen kocak sama teman-teman gitu, nah ini film bisa banget buat bahan obrolan gitu pas di bioskop. Gila ini lucu-lucu sumpah gitu. Tapi kalau untuk yang ceritanya ya standar aja gitu. Jadi ya gue setuju aja sebenarnya sama BBC Cleanan ya. Bosen kalau orang itu memperhatikan di segi ceritanya sih, karena memang ceritanya generik banget kan. Ya biasa aja sih, nggak ada yang istimewa gitu kan. Feelingnya juga kayak gitu. Tapi kalau untuk penonton yang mencari hiburan gitu, nah ini terpuaskan banget sama komedi-komedinya gitu. Dan ya benar-benar kocak lah sama momen-momen yang ada di dalamnya gitu deh. Gitu sih. Tapi masalahnya itu gue datang emang buat nonton komedi tanpa ekspektasi apa dan komedi dan aksi, dan itu gue merasa komedinya kok kali ini nih kayaknya udah di titik jenuhnya sih, dalam arti kok kayaknya diulang-ulang, terus habis itu pola tingkah lakunya, gestur tubuhnya, maksudnya kok
Seperti yang kita tahu lah si Samuel L. Jackson gestur tubuhnya gimana, Hmm. kalau dia komedi Mungkin seriusnya. karena gue kan belum nonton yang pertama. Tapi kan sering nonton si Ryan Reynolds sama Samuel L. Jackson nggak? Mungkin ini yang pertama gue nonton Ryan Reynolds sama Samuel L. Jackson. Yang di sebelum-sebelumnya film-film lainnya itu enggak sih, belum sih kayaknya. Oh nggak, maksudnya film-film Ryan Reynolds lain atau film-film Samuel L. Jackson lainnya suka nonton nggak? Belum. Oh belum, oke. Belum. Ini kayaknya pertama, makanya jadinya gue ngerasanya ini ya terhibur sih. Fresh ya. Tapi mungkin kalau dilihat-lihat kayak tadi Mas Bibi bilang kalau selalu memberikan yang sama, jadi ya ini setuju-setuju aja sih, fan-fan aja. Misalkan kayak Free Guy gitu kan ya kayak gitu basic-basicnya komedinya. Kalau Free Guy juga kan mirip-mirip gaya aktingnya kan mirip kan? Kalau menurut saya sih. Aksinya pun kurang lebih ya tadi itu kayak kata Mas Rido itu ya, kesannya itu ya pas diarahin ya pokoknya lu menjadi yang biasa lu lakukan deh, terserah deh, dibebasin istilahnya. Pokoknya ada adegan lu dipukul, lu harus mukul, udah lu terserah lu mau jadi mimiknya gimana gitu. Mungkin kali. Ya gitu sih. Nah, Mas Aska gimana Mas Aska? Apakah setuju dengan saya pendapat saya atau gimana? Ya tadi udah dibahas tuh ada Free Guy. Free Guy itu juga tayangnya kayaknya berdekatan sama si Hitman's Wife Bodyguard ini kan. Jadi 1 minggu 2 minggu kan. Jadi kesannya si Ryan Reynolds, si Guy ini cuma nyebrang ke film lain gitu. Jadi kayak ini nggak ada karakter lain ini gitu. Jadi kita nonton Ryan Reynolds gitu. Itu terus aja. Dan bahkan ada adegan si siapa namanya Michael Bryce-nya juga ditabrak sama mobil dan dia nggak mati-mati. Ini mau pakai referensi gitu loh. Ini emang Michael Bryce ini siapa? Gitu kan. Dan bahkan waktu dia jadi apa ya, buronan, ada foto referensi dari si Ryan Reynolds juga kan, ada foto dia pakai baju Natal. Kan dia foto meme dia sama Hugh Jackman sama siapa gitu kan. Yang bertiga itu loh. Jadi sama Jack asal Tomot dimasukin foto itu. Jadi kesannya Jack Gyllenhaal ya. Jadi kesannya kayak film ini project untuk wahana aja buat mereka, buat senang-senang gitu. Ini kita kasih film, kita kasih project action sih, tapi kalian harus bikin yang selucu-lucunya dan jadi diri kalian sendiri. Udah gitu aja sih. Mereka nggak dikasih peran yang tertantang untuk menjadi seorang yang lain gitu. Ya udah, mereka jadi dirinya mereka sendiri gitu. Dan Samuel L. Jackson hampir di setiap filmnya kan selalu bilang motherfucker, dan dia dengan luasannya dikeluarkan di sini terus-menerus. Ya udah gitu. Dan kalau action, kalau misalkan kita sering nonton film action, ya pasti akan terlihat berulang-ulang dan akan ngerasa boring gitu. Tapi kalau kayak orang pertama, misalkan newbie baru nonton action komedi, pasti akan terhibur. Jadi tergantung dari sudut pandangnya aja. Kalau kita sinetfil atau hobi nonton action kayak gini-gini, pasti bakalan udah pernah gini. Tapi kalau yang duduk santai bawa pacarnya, ya udah, ketawanya juga aku ngerasa ketawanya cukup lepas gitu loh. Jadi ketawanya lumayan ngakak karena dialognya nggak terduga, banyak hal-hal yang nggak terduga yang keluar, dan serandom itu mulutnya mereka. Itu sih yang dipikirkan untuk unexpected aja. Kalau actionnya udahlah expected banget gitu sampai akhir gitu. Tapi lawakannya kan kita nggak bisa nebak mulut sampah apalagi yang keluar dari Reynolds atau dari Samuel L. Jackson, apalagi ditambah dengan keindahan Salma Hayek. Ya udah, itu kayaknya komposisi sempurna untuk kelas B movie gitulah. Jangan lupa keindahan kotanya dong, sinematografinya. Iya, keindahan kota, bener. Iya, bener. Aduh, lurusin terus. Aduh. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido? Kalau saya sih tetap berpendapat nih, kayaknya ini harus si Ryan Reynolds sama si Samuel L. Jackson ini udah mulai harus hati-hati nih. Berarti karena terjebak dalam karakter perannya yang kayaknya gitu-gitu aja nih, dan tidak ada. Saya nggak tahu apakah studio mencari aman, karena saya ya namanya juga para penonton mencarinya yang seperti itu karakter mereka tuh. Jadi ya mereka harus kayak gitu, atau dari dua aktor ini ya main aman ya, nyarinya yang karakter yang mereka kuasain. Kalau dari sudut pandang Mas Rido gimana? Jelas ya, sebenarnya ini studio tuh main aman banget dengan karakter yang ada, kayak Ryan Reynolds itu kan
benar-benar apa ya, udah biasa-biasanya kayak gitu. Jadi kayak dengan pemainnya kayak kelas A kayak Ryan Reynolds, kalau mereka suruh explore karakter lain itu Lionsgate ini rumah produksi kelas B yang kalau kita lihat tuh kayak per bulan tuh ada terus film-filmnya, jadi kayak pengen cepet aja gitu. Jadi kelihatan banget kayak karena pengen cepet, ya udah jadi diri sendiri aja cukup. Dan emang main aman banget. Dan apa ya, suatu hari nanti gue yakin sih kayak suatu hari nanti orang juga bakalan bosen kalau ngelihat mereka tuh tetap jadi kayak gini gitu. Kayak tadi yang Mas bahas tuh kayak Red Notice aja tuh kan trailernya udah rilis, ada yang komen tuh kayak aduh mereka bertiga cuma jadi diri mereka sendiri, ada yang ngomong gitu. Itu padahal baru dari trailer, orang aja udah ada yang mulai bosen kalau mereka tuh tetap jadi diri sendiri gitu. Ya udah, karena ini kan acting, harusnya kalau acting ya bukan jadi diri sendiri, jadi orang lain, jadi orang yang dimau sama sutradara. Dan sutradara juga harus ya gimana ya, sutradara juga nggak boleh terus-terusan main aman ya, meski film kelas B, meski film action, meski misalnya dari studionya pengen buru-buru jadi supaya bisa tayang, ya tetap harus ada eksplorasi eksperimen, karena justru aktor kan dibayar untuk itu, untuk bereksperimen dengan karakter baru, bukan sekedar gerakan-gerakan action baru atau untuk sekedar dibayar untuk banyolan-banyolan yang udah ditulis di naskah. Mereka yang ngomongin banyolan-banyolan itu supaya lucu, enggak. Jadi kayak benar-benar berasa banget kalau apa ya, kebanyakan studio sekarang memakai mereka itu cuma untuk sekedar main aman aja supaya cepet jadinya gitu loh, kayak supaya nggak terlalu lama di reading, supaya nggak terlalu lama di pembentukan karakter. Jadi kayak pas nulisnya pun juga memudahkan penulis, karena ketika dibilang ini gue harus tulis kayak gimana nih, lu tau Ryan Reynolds kan, pemainnya dia, nah tinggal lu tulis aja gimana Ryan Reynolds. Oh oke, tinggal nulis aja, oke, nah udah jadi lebih memudahkan. Jadi kayak makanya mereka tuh alasannya supaya untuk mempermudah semuanya aja sih emang. Jadi di naskahnya itu bukan nama tokoh, tapi Ryan Reynolds menaiki mobil, ketemu dengan Samuel L. Jackson, lalu ditembak oleh ini, istilah gitu ya. Nanti baru. Iya. Tapi benar sih Mas. Curiga juga tuh skripnya kosongan gitu. Iya, Kasih kebebasan untuk berekspresi aja gitu. Nah karena lu jadi lu udah bebas, lu mau ngomong apa ya bebas. Udah kelasnya tinggi, bebas. Atau di di storyboardnya cuma digambar storyboard. Pokoknya ini scene pertama mobil ya, ngebut nih. Mobil ngebut. Lu Ryan Reynolds sama Samuel Jackson ngobrol, terserah lu ngobrol apa. Terus tabrakan, ketemu nih sama musuh. Nah udah, kalian terserah bak bibuk gimana, pokoknya lu harus kena pukul 3 kali, musuhnya harus kena pukul 4 kali. Tapi setuju sih, mungkin apa ya tadi itu berkutatnya itu pada jenis yang sama, dalam arti gini, kita ambil contoh kan John Cena, kita ambil contoh The Rock, terus Ryan Reynolds, terus habis itu Samuel L. Jackson. Kalau ngambil istilahnya, ngambil genre-nya sama, istilahnya action komedi, mereka itu kalau kita telusuri itu ya mimik-mimiknya juga sama yang dijual, dalam arti gestur tubuhnya, cara bercandanya itu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru, kecuali mungkin kalau istilah mereka dilempar ke misalnya aksi yang lebih serius. Nah itu mungkin baru mereka bisa kali ya, atau gimana nih kalau menurut kalian? Atau romance kalian gitu. Drama romance gitu. Nah, kalau ke drama tuh, kalau yang untuk ngejar-ngejar piala Oscar tuh, nah tuh baru beda tuh kelihatan. Ya. Naik kelas lagi. Kayak Will Smith lah tuh. Kenapa? Kayak Will Smith yang baru ya? Will Smith, yang King Richard kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan ya udah kayak Will Smith jadi Will Smith udah. Kalau yang ini kan udah beda gitu. Ya, Pursuit of the Happiness juga kan bagus. Tapi emang bener sih kalau dalam arti kalau untuk justru itu. Tapi kan kalau di drama pun kan misalkan gini, kayak kita ambil contoh kayak Leonardo DiCaprio nih. Ada yang bilang dia itu mainnya bagus. Tapi setiap dia main drama itu yang nggak ada perkembangan cara acting mereka dia, karena dia ini udah terpaku di dalam drama. Terus tiba-tiba main di Once Upon a Time in Hollywood yang agak-agak komedi istilahnya nih. Nah kan orang baru notice, oh ya ternyata ini dia bisa main berbeda juga nih cara mainnya nih. Nah mungkin aja nih karena ini mereka ini udah sering main di aksi komedi, kita mikirnya
ya tadi itu kemarin kan baru nonton Free Guy, terus tiba-tiba udah muncul lagi ya Hitman Iya. di istilahnya. Kayak mungkin itu Free Guy-nya itu masuk ke dunia itu muncul di sini. Nah, bisa. Yang bisa jadi sequel juga. Bisa. Untuk ke dunia Nah, Bisa. mungkin nyambung gitu ya. atau mungkin Ryan Reynolds itu tiba-tiba di kontak sama A24. Nih, gue punya nih si Aleister segala, gue punya drama. Waduh, kelasnya. Nah, itu kan sebuah tantangan, ya kan? Nah, nah kalau dari Mas Aska gimana? Apakah karena cara mereka itu berakting kurang bisa berkembang, atau karena berkutat di genre itu aja tuh yang membahayakan karir? Sebenarnya nggak membahayakan karir juga ya. Ryan Reynolds waktu awal-awal di Green Lantern yang dia terlalu serius. Itu keren loh Green Lantern. Green Lantern Reynolds kan itu kan ya udah dia tuh kayak ngikut sutradara mungkin dari awal-awal ya. Dia nggak ngerasa dia bukan menjadi dirinya sendiri gitu. Ya kayak dua belah mata pisau yang serba salah kan. Dia mau jadi diri sendiri, akhirnya kelanjutan sampai keterusan lah sampai 10 tahun ini dia gitu terus. Tapi aktualnya ya laris-laris aja filmnya gitu. Bahkan kalau dia dibuat serius, mungkin range actingnya akan kerasa beda. Tapi kita nggak ngerasa terhibur dengan ada nama Ryan Reynolds, tapi dia nggak ngelawak gitu, kayak kurang gitu. Kayak kita membutuhkan sesuatu dari Ryan Reynolds dari mulutnya gitu. Bahkan ketika waktu Pokemon, Detektif Pikachu, dengan pengisi suaranya Ryan Reynolds kan kita langsung mikir, ini Pikachu gimana kalau ternyata suaranya kayak Deadpool, blangsaknya tuh kayak Deadpool, dan ternyata aktualnya emang terjadi gitu kan. Gimana kita tahu Pikachu jadinya orang cerewet gitu, dan nih terjadilah ya. Kayaknya Ryan Reynolds akan selalu dia hire sama PH untuk kamu harus banyol gitu. Kalau kamu nggak mau banyol, kita mending pilih Matt Damon lah minimal, atau siapa gitu yang lebih serius minimal gitu. Lebih flexingnya lebih banyak. Sedangkan Ryan Reynolds ya lebih ke versi yang mulutnya lebih serius aja deh gitu. Kayaknya susah kalau dia dibawa ke range yang serius, atau emang dia ada obsesi untuk ngejar Oscar atau apa-apa, mungkin dia akan melepaskan image itu. Tapi kayaknya sulit karena dia akan masuk MCU masa depan, ya udah dia akan semakin nempel dengan karakter itu deh. Susah sih. Emang industri Hollywood emang akan bekerjanya akan seperti itu aja. Nah, itu sih benar sih, di satu sisi itu mungkin ya seperti dua mata pisau tajam sih, dalam arti gini, pedang bermata dua, di mana kalau mainnya gitu-gitu aja, ya mungkin aja ya itu menjadi istilah ciri khas yang akan di-hire dan akan laku. Kalau kamu istilahnya pindah daripada istilahnya kayak pindah jenis gitu, ya kamu nggak akan laku. For example, kita melihat Mr. Bean, Rowan Atkinson. Kalau kita melihat Rowan Atkinson baru muncul aja, kita udah ngebayangin Mr. Bean istilahnya. Walaupun ternyata dia lagi main drama dalam arti, atau lagi main detektif serius. Tapi kita Johnny English contohnya. Nah, itu kan kita kan pikirnya aduh gimana ya, dalam arti kayak misalnya Ryan Reynolds pun kan sempat main film dark comedy The Voice ya, yang The Voice yang diambil dari film luar juga ya. Nah, itu juga kan mungkin kurang diterima kali sama penggemar kali waktu itu ya. Dalam arti. Nah, ataupun kayak film-film drama percintaan, sebenarnya sih dia sih bagus sih drama percintaan. Jadi emang bener sih dalam arti kalau dulu kan kita sering lihat si Ryan Reynolds itu di dalam drama komedi ya. Kayak Proposal dan lain-lainnya itu, dan sekarang ini dia merambah ke aksi komedi sih. Dan ya mungkin tadi kata Mas Aska itu ya mungkin ya untuk banyak orang ya selain zona nyaman, mungkin ya itu istilahnya yang nilai jualnya. Dan tadi itu sampai kata Mas Rido itu sampai satu saat itu dia berpikir untuk nargetin Oscar atau Golden Globe atau Cannes, dalam arti yang sehingga yang mencari itu yang lebih, kalau ngomong lebih serius salah kali ngomongnya. Masa sih main komedi nggak bisa bermain tidak dengan serius, itu nanti saya salah juga lagi ya Mas Rido ya. Iya bener. Iya, semuanya mau main komedi, mau main drama ya mainnya serius. Karena dia selalu dikasih leluasaan untuk dapat karakter fiksi. Jadi ya udah dia masukkan kepribadiannya Ryan Reynolds ke dalam situ gitu. Bukan memainkan seseorang. Misalkan Joaquin Phoenix yang harus
memerankan Joker contohnya. Ya dia nggak mungkin ngebanyol atau seambisius kayak di film sebelumnya di Gladiator atau apa, kan nggak masuk gitu. Jadi tergantung dia di hire-nya aja sih. Dan mungkin Ryan Reynolds versi yang sejauh ini masih menyenangkan. Kalau dibilang boring sebenarnya belum. Tapi kalau kayak Dwayne Johnson, ini levelnya udah level boring kalau mau dikomparekan ya. Kayak kemarin nonton siapa yang Jungle di Cruise. Jungle Cruise. Nah, itu udah ini mah Jungle The Rock gitu. Bahkan di teasernya Black Adam, ya udah nih The Rock pakai baju hitam, udah nggak ada bedanya gitu. Jadi beda level. Ini levelnya lebih membosankan si Dwayne Johnson daripada Ryan Reynolds. Ryan Reynolds kita masih misterius, kita masih mengharapkan mulut sampah apa yang akan keluar dari mulutnya, itu masih banyak hal-hal tak terduga gitu. Jangan Dwayne Johnson, no. Udahlah, gitu aja. Nah, kalau saya kebalikan sama Mas Aska, saya masih lebih nyaman nonton si The Rock, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson Okay. daripada si Ryan Reynolds nih. Kalau saya pribadi, nah kalau yang lain gimana nih? Perspektif. Nah, kalau dari Bre gimana, Bre? Ya, gue setuju aja sih sama Mas Aska. Kalau ya Ryan Reynolds tuh memang melekatin dirinya sendiri di sebuah film gitu. Dia kayak masih belum mau keluar dari zona nyaman, karena balik lagi sepertinya itu tuh ke pasar yang dituju sama film-film yang kelas-kelas kayak gini. Itu orang-orang yang balik lagi nonton cuma sekedar buat hiburan, ya kelas-kelas kayak gini yang laku gitu. Nah, termasuk Dwayne Johnson juga. Orang yang udah tahu Dwayne Johnson, The Rock, bakal nonton. Orang yang udah tahu Ryan Reynolds bakal nonton. Termasuk mungkin ya ini, gue mau nyambung yang apa, Vin Diesel sampai F9 juga bakal nonton gitu. Mau sampai F12 pun juga bakal ditonton. Karena itu buat ngelakuin gitu kan. Laku, uang cair gitu ya. Jadi ya, selama dia istilahnya apa ya, pasarnya masih banyak gitu, malah dia jadi belum mau untuk berkembang gitu, meranah ke Oscar, Golden Globe dan lain-lain. Betul. Karena pasarnya masih banyak yang suka kayak gitu. Kalau pasarnya diranah ke yang benar-benar sinetron, yang benar-benar suka film, ya pasti film-film kayak gini bakal dibilang sampah gitu kan, kayak film kayak gini doang gitu. Jangan suzon lah, Bre, nggak boleh gitu. Ya kan ceritanya, tapi ya maksudnya nggak nyampahin juga. Mas Rido udah mau marah tuh. Siapa yang bilang sih? Emang lo bisa buat film sih? Biasanya gitu nih. Itu bener-bener biasa lah, sampai pasti digituin lah. Bisa bikin film, ngomong aja film sampah doang gitu kan. Ya. Tapi emang gitu sih. Ya gimana lagi ya netizen ya. Oke, menarik. Tapi ini saya baru inget nih. Nanti si Ryan Reynolds kan mulai kalau notice-nya itu yang mirip-mirip kayak aksi komedi itu di Blade Trinity 2004 tuh, dan actingnya hampir sama sih kalau menurut saya sih. Kalau Mas Rido masih ingat gak Blade Trinity? Blade ketiga tuh yang inget kan dikit sih, tapi kayak Ryan Reynolds nggak terlalu di highlight banget sih. Tapi pas dari awal saya nonton juga emang istilahnya dia cukup mencuri perhatian karena ngebanyolnya itu, dan ternyata itu kalau waktu itu saya sempat nonton ulang tuh ya ke bawah sih sampai sekarang sih, dalam arti cara actingnya itu emang dari dulu itu mirip ngebanyolnya seperti itu. Benar kayak lebih, tapi emang baru benar-benar kelihatan sih ya dari Deadpool ya. Padahal itu emang udah dari dulu. Kalau kita lihat di film-film komedi aja, yang romance komedi, banyolan dia emang udah kayak gitu. Di drama pun yang serius kan kadang kan kayak ada scene komedinya yang dia lucu dikit. Ya juga emang kayak gitu. Emang pada dasarnya ya orangnya kayak gitu. Mau gimana lagi? Mau kita apain lagi juga ya bakalan kayak gitu lagi gitu. Jadi yang kayak gitu. Udah identik banget. Iya, udah identik banget gitu. Iya. Yang beda itu cuman di burit ya, yang dia dikubur itu ya, itu benar-benar serius banget tuh dia. Serius banget sih. Kangen juga sih itu kalau dia bisa film serius, benar-benar serius sih. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Aska, kira-kira overall nih film ini gimana nih? Dalam arti apakah
menghibur atau istilahnya ya udah lewatin Ya. aja lah atau istilahnya ya ini film akhir pekan banget nih atau gimana? Hmm. Oke, nggak bahas Hayek sama sekali nih. Oke, oke. Kita ngomong Salma Hayek dulu deh. Oke, karena kita ini kayak ini generasinya hampir sama nih, kecuali Mas Kayaknya Alfian nih. dari awal Agak udah durasi. Nah, itu Udah terus kalau gitu kalau kita kayaknya. ngomong udah Awalnya sama Hayek nih ranahnya si kenapa nggak Mas ngebahas Alfian, gitu ya. si Bre nih udah langsung siap-siap nih Iya, iya, pemain. iya. Gimana Salma Hayek? Ganti baju. Gimana? Jadi, Apa yang menarik oke nih ya, dari Salma Hayek? jauh, kayaknya 10 tahun terakhir, kayaknya film-film itu udah jarang yang nunjukin tentang jokes tentang boob, tentang dirty jokes yang porn selalu merendahkan wanita gitu. Dan tiba-tiba di tahun ini muncul lagi gitu, sebenarnya ada penyegaran. Kayak tiba-tiba, wah kangen nih nonton yang gini-ginian nih gitu. Yang nonton tuh sambil, aduh untung nggak bawa orang tua, atau untung nggak bawa siapa-siapa gitu. Kan ada rasa itu. Dan itu terjadi lagi. Dan overall sama Hayek ya, lama juga kan nggak nonton dia dan keseksian itu. Jadi kayak ekspektasi besar untuk nanti Eternals, dia kan versinya serius nih, jadi ajak gitu kayak yang emang ketutup gitu kan. Jadi sebelum dia masuk ke sana ke Eternals yang sangat serius dan mungkin ngantuk itu, udah kita nikmati chill-chillnya dan sesekali lah buka dikit lah gitu. Dan wow, ternyata 2021 udah mau kelar masih aja ada gitu bumbu-bumbu seks yang kental. Entah nih filmmakernya lumayan problematik atau anti feminis, nggak jelas. Tapi ya lumayan menyenangkan filmnya. Nggak usah berharap actionnya terlalu bombastis atau apa. Oh, special effects-nya jangan ketara banget jeleknya gitu kan. Dan banyak kejutan kayak Morgan Freeman yang di sini juga kayaknya dia juga jadi dirinya sendiri deh gitu. Tiba-tiba muncul suara dengan suara ngebasnya Brad dan Samuel Jackson. Suara Hah? God-nya Kayaknya itu kita ya. familiar sama suara ini gitu, ya kan? Suara Ya tanda kutip, udah, suara Tuhannya. Nggak ada suara pengaruh ya Tuhannya. kayaknya. Nggak ada pengaruh ya mau dia ada itu. Kayak ya udah Iya, gitu. Karakternya ya udah gitu. Kayak lihat mereka doang kayak artis-artis kumpul gitu ya di situ. bener. Jadi kayak mau main ke film kita, apa ini? Tantangannya apa? Gak ada tantangan, jadi diri sendiri aja gitu. Apa hal ikonik dari dirimu, keluarkan di film ini. Dan itulah yang terjadi di semua karakter gitu. Dan ya emang berhasil juga kok sebenarnya sebagai entertainment ya. Kalau sebagai point review dan kawan-kawan pasti akan anjlok gitu sih. Jadi mending nonton sebagai penonton awam aja deh. Jadi kita terhibur nonton weekend atau nonton bareng pacar gitu. Jangan bawa ibu lah, jangan bawa orang tua, berat. Nih, Kasian, nggak enak, ini dan nggak nyambung. Scene yang di mobil juga itu ya. Scene yang di mobil lagi nyetir gitu ya. yang di bagasi. Yang satu itu yang dari Aduh, bagasi. Iya. aja. Bahkan waktu ini dia mau ketembak, dia megangnya boobs itu loh yang lumayan. Nah, ada di 2021 ginian nih. Nggak expect loh, beneran. Kenapa masih gitu-gituan? Dikiranya udah Oke lah. musnah ya tahun 90-an 2000-an itu kan ya. 2021 katanya muncul lagi ya. Ya mungkin bakalan berakhir di American Pie Reunion, mungkin terakhir lah ada naked scene atau kawan-kawan yang komedi. Masih ada, ya udahlah, ampun. Aduh. Nah, dari Bre gimana Bre? Mengenai film ini, apakah saya tonton atau lewatkan? Ya sebenarnya bagi lagi kedua tipe sih. Yang mau nonton siapa dulu. Kalau yang mau nonton orang awam, yang pengen hiburan, pergi ke bioskop, ya ini boleh banget ditonton karena benar-benar menghibur banget buat melepas jenuh kerja gitu kan. Nonton ini benar-benar ketawa lepas gitu kan. Apalagi ada dirty joke kayak gitu kan, yang cowok-cowok lumayan gitu kan ya, yang cewek-cewek juga ya lumayan juga lah, nggak apa-apa dibilang gitu juga kan, terhibur banget gitu, seru-seruan gitu. Kalau segi action ya nggak perlu dilihat banget karena memang ya low budget gitu, kelihatan banget low budgetnya gitu kan, nabrak kapal di laut pun juga kayak gitu doang, lah ya ampun api-apinya kayak gitu. Tapi kalau buat yang misalnya penikmat film gitu kan, yang memperhatikan di segi ceritanya, ya itu tadi yang gue bilang, ini film kayak apa sih, kayak gini, kayak aduh ceritanya generik banget, ngebosenin, komedinya ya
ya sebenarnya sering-sering kita tonton lah dulu-dulu gitu. Nah ini pasti bakal anjlok kayak tadi bilang Mas Aska gitu. Anjlok banget. Film ya film apa? Film kacau lah gitu kan. Kayak apa sih kayak gini kayak dibikin-bikin segala gitu kan. Tapi kalau buat yang hiburan ya ini jelas banget kan, terpuaskan sekali ya. Terpuaskan sekali Mas Aska pun senyum-senyum nih, terpuaskan sekali. Sangat. Mantap. Nih si Bre ini ngomongin ledakan kayak gitu emang bisa buat film, Bre. Mantap. Bikin ledakan kayak gitu. Kerja kerasnya ya. berat itu. Gitu ya selalu ya. Klise ya, pertanyaan klise ya. Pertanyaan klise. Film Ya tersinggung, doakan film aja bisa bikin. Nah, kalau gitu kita yang terakhir nih. Gimana? Mas Rido nih. Ayo. Nah, kalau Mas Rido kalau gitu boleh maki-maki dong ya. Karena kalau bilang, emang lu bisa buat film? Bisa. Bisa. Hitman Man's Bodyguard ini emang tipe film weekend banget ya, film-film yang setelah nonton tuh ya udah nggak perlu ada yang dibahas, nggak ada yang terlalu apa ya, yang bikin kita kayak wah gimana gitu, ya udah tipe film sekali lewat nonton doang lah paling ya, bukan yang benar-benar kayak harus film action yang gimana gitu. Iya. Dan yang paling, tapi ini emang film yang apa ya, kalau pengen ngelihat Morgan Freeman di umur yang tua gelut tuh, nah cocok nih kan. Biasanya gimana kan, salah orang tua paling cuma muncul bentaran doang ya. Oh jangan salah Anda, Morgan Freeman di sini gelut. Kaget lah pas nonton tuh kayak Morgan Freeman kok gelut. Nah, bisa banget lihat di sini nih pertarungan antara muda dan tua. Nah Mantap. cocok. Ayah dan anak tapi beda ras. Pas awal gue juga bingung. Loh, kok Jauh ya. ternyata. Oke. Jadi ini kalau kita bisa simpulkan nih, ini adalah sebuah film yang sangat ringan, yang penuh aksi, penuh komedi, yang enak ditonton tanpa berpikir. Bahkan Mas Aska udah ngomong beberapa kali yang cocok ditonton dengan pasangan. Nggak tahu nih kali ini kayak Mas Aska nih ngomongan pasangan terus nih, saya nggak ngerti nih kenapa nih. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini harus nanti kita follow up. Bioskop udah boleh tuh. Bioskop udah boleh Pasangannya nggak mau nonton bersebelahan. film ini? Ya mungkin habis itu berfantasi di dalam mobil. karena biasanya ini dari kemarin-kemarin itu Mas Aska bilang udahlah jangan ngomongin pasangan lah, udahlah jangan ngomongin jomblo lah. Tiba-tiba nih di podcast yang hari ini saya hitungin dia ngomong pasangan itu berapa kali? 2 kali, 3 kali kayaknya ini cocok dengan pasangan. Ini saya agak bingung nih. Mungkin alasannya itu musim kawin November, betul. Ber udah dan sekarang kan udah PPKM juga udah mungkin udah bisa longgar. Betul. Bangku pun udah boleh bersebelahan terus. Iya benar. Bisa. Terang aja Mas Aska sekarang ini hari ini nih udah tidak gelisah lagi. Aman. Udah terpuaskan. Oke. Jadi ya tadi itu ditonton, istilahnya buat hahaha buat derdor, istilahnya bagi mereka yang masih menyukai istilahnya Ryan Reynolds atau Samuel Jackson atau Salma Hayek, ya mereka tampil di sini ya seperti ya diri mereka, tidak ada sesuatu yang berubah, ya kalian nikmati aja. Oke nih, thank you banget nih Mas Aska, Bre Alfian, dan Mas Rido nih untuk ngomongin sebuah film aksi yang baru aja main nih di Indonesia nih. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrolin film lainnya nih yang tentunya dengan yang tema berbeda. Oke, see you. Iya. Yo. Siap. Bye baby. Bye.